Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini jumpa lagi dengan Bu Fanima dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Masih tentang kupas UTS bagian 2. Hari ini Bu Fani akan pembahasan prediksi UTS genap 2021. Oke, siapkan diri kalian. Simak baik-baik penjelasan Bu Fani ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan yang nomor 16. Jadi ini mengubah sudut dari satuan derajat ke radian ya. Yang perlu kalian ingat bahwa 1 derajat itu adalah sama dengan pi per 180 radian ya. Ya. Jadi 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Jadi kalau 120 derajat berarti 120 derajat dikalikan pi per 180 derajat radian ya. Jadi sama dengan, ini kita sama-sama kita bagi 60, ini dapat 2, ini dapat 3 ya. Berarti sama dengan 2 per 3 pi radian. Jadi 120 derajat kalau kita ubah ke dalam satuan radian adalah 2 per 3 pi radian. Jawabannya yang A. Bisa kalian pahami? Sekarang kita lanjutkan yang nomor 17. Nah, sekarang dari radian diubah ke derajat ya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa 1 radian adalah sama dengan 180 derajat per pi. Ya, berarti kalau 3 pi per 4 radian dikalikan derajat berarti kalikan 180 derajat per pi ya. Pi dibagi pi 1, kemudian ini 180 derajat dibagi 4, di sini dapat 45 derajat ya. 45 kalikan 3 ya berarti berapa? 135 derajat. Jadi 3 per 4 pi radian adalah sama dengan 135 derajat. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 18. Pada gambar di bawah tentukan sin sudut A. Ya, kita lihat 3 siku-siku ini adalah siku-siku DB, berarti yang di depan sudut siku-siku adalah namanya sisi miring ya. Sisi miring, kemudian yang dimaksud adalah sudut A, berarti ini adalah sisi depan, dan kemudian ini adalah sisi samping ya. Nah, sekarang kamu perhatikan, untuk mencari sin sudut A itu adalah sama dengan sisi depan dibanding sisi miring ya. Jadi sisi depan dibanding sisi miring. Sisi depan sudah tahu panjangnya 3, sisi miring yang belum tahu. Maka kita menghitung panjang sisi miring dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Misalkan panjang sisi miring saya misalkan di sini adalah P kecil gitu ya. Berarti panjangnya P berarti P kuadrat adalah sama dengan sisi miring kuadrat adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti 9 ditambah 16 P kuadrat adalah sama dengan 25 berarti P-nya adalah sama dengan akar 25 yaitu sama dengan 5. Ya, berarti sin sudut alfa di sini yang kita cari adalah tadi sin sudut A ya. Sisi depan adalah 3 nih. Kemudian sisi miringnya adalah ketemu 5. Jadi perbandingan sin sudut A adalah sama dengan 3 per 5. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 19. Sama ya, nomor 19 dengan nomor 18 tadi. Kalau ini siku-siku di L, berarti ini adalah di depan, ini adalah namanya sisi miring.
Kemudian sin sudut K, yang dimaksud adalah ini, berarti ini adalah sisi di depan sudut K. Dan kemudian ini adalah sisi samping. Yang dicari adalah sin sudut K. Berarti sisi depan dibanding sisi miring ya. Sisi depan dibanding sisi miring. Sekarang kebalikannya, sisi miringnya tahu, sisi depannya belum tahu, ya. Misalkan di sini sisi depan saya misalkan K kecil, berarti kita memakai teorema Pythagoras ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain ya. Sisi sampingnya adalah 6 ya. Yang kita cari adalah kuadrat, berarti K kuadrat adalah sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Berarti 100 dikurangi 36 sama dengan 64. K berarti adalah akar 64 sama dengan 8. Nah, tadi sin sudut K adalah sisi depan ketemunya 8 tadi ya. Berarti sin sudut K adalah sisi depan sin demi sisi depan dibanding sisi miring. Sisi depannya ketemu 8, sisi miringnya adalah 10. Atau dengan kata lain, kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Di sini adalah dapat 4/5. Berarti dari sini jawabannya adalah sin sudut K adalah 4/5. Nah, sekarang perhatikan gambar nomor 20, sama ada segitiga PQR, siku-siku di R, gitu ya. Yang ditanya adalah cos sudut Q. Nah, cos sudut Q ini ya, berarti ini adalah sebagai sisi depan. Sisi depan sudut siku-siku adalah merupakan sisi miring ya. Sedangkan ini adalah merupakan sisi samping. Yang perlu kalian ingat kalau kita mau mencari cos, jadi cos sudut Q, cos sami adalah sisi samping dibanding sisi miring ya. Jadi di sini sisi samping dibanding sisi miring. Sisi miringnya sudah tahu, sedangkan sisi sampingnya belum tahu ya. Bisa kita cari dengan teorema Pythagoras. Saya misalkan panjangnya ini adalah P ya. Bunyinya teorema Pythagoras gimana? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. 12 kuadrat ditambah P kuadrat. Yang mau kita hitung adalah P ya, yang mau kita cari ya. Sehingga di sini P kuadrat adalah sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169 dikurangi 144 adalah sama dengan 25. Berarti P-nya adalah akar 25 yaitu sama dengan 5. Berarti dari sini panjang sisi samping adalah ketemu 5. Cos, tadi cos Q adalah cos sami sisi samping dibanding sisi miring ya. Berarti cos sudut Q adalah sama dengan sisi samping tadi ketemu 5, sisi miringnya adalah 13. Berarti jawabannya adalah 5/13. Nomor 21, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika sin sudut A adalah 12/13, maka nilai cos A adalah... Nah, untuk soal seperti ini kita gambarkan aja segitiga siku-siku gitu ya. Siku-sikunya di B, berarti kita namakan di sini B. Untuk A-nya terserah mau meletakkan di sini atau di sini terserah ya. Jadi ini adalah segitiga ABC, sisi siku-sikunya adalah di B. Kemudian diketahui sin sudut alfa, nah ini A ya, sin sudut A maksud saya. Sin sudut A adalah 12/13. Nah, kita tahu kalau ini adalah sudut A, berarti ini adalah merupakan sisi depan gitu ya. Sisi di depan sudut siku-siku adalah merupakan sisi miring.
Sedangkan ini adalah merupakan sisi samping. Di sini sin A, ingat perbandingan sin sudut A itu adalah sin demi. Jadi sisi depan dibanding sisi miring. Itu perbandingannya adalah 12/13. Sisi depan berarti 12. Sisi miring berarti adalah 13 ya. Nah, yang ditanya adalah cos sudut A. Cos sami sisi samping dibanding sisi miring. Sisi sampingnya belum tahu. Ya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ini kebetulan tadi ukurannya adalah sama dengan yang nomor 20 ya. Ada 12, ada 13. Panjang sisi sampingnya pasti adalah 5. Itu ya, kita sudah hitung tadi di nomor 20. Atau kalau mau kita hitung lagi ya sama saja ya. Berarti cos sudut A adalah cos sami sisi samping dibanding sisi miring. Sisi miringnya berapa? Berarti cos sudut A sisi miringnya adalah 5, sedangkan sisi miringnya adalah 13. Ya, berarti jawabannya adalah sama, yaitu 5/13. Bisa kalian pahami? Oke, sekarang kamu perhatikan yang nomor 22. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Sama seperti tadi kalian gambarkan segitiga siku-siku di B ya, segitiga ABC. Jika cos sudut C ini kan berarti ya, sisi di depan sudut C berarti ini adalah sisi depan. Di depan sudut siku-siku berarti adalah sisi miring. Berarti ini adalah sisi samping. Ya. Cos sudut C adalah 9. Cos, ingat kita cos. Cos itu adalah sisi samping dibanding sisi miring. Cos sisi samping, kamu perhatikan, dibanding sisi miring adalah 9/15. Berarti sisi sampingnya berapa? Di sini 9 ya. Sisi miringnya berarti adalah 15. Yang ditanya adalah tangen sudut C. Padahal tangen itu adalah apa? Perbandingan antara sisi depan tandesa, sisi depan dibanding sisi samping. Sisi samping ya, tadi sudah tahu. Sedangkan yang belum tahu adalah sisi depan ya. Sisi depan saya misalkan di sini C kecil, berarti kita bisa cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Bunyi teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain ya. Berarti C kuadrat adalah sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225 dikurangi 81 ya. Berarti sama dengan 144. Yang mau kita cari C. C adalah akar 144 sama dengan 12 ya. Sekarang kita akan menghitung tadi adalah tangen sudut C ya. Tangen adalah tandesa sisi depan. Sisi depannya adalah 12 dibanding sisi samping. Sisi sampingnya tadi berapa? 9 ya. Berarti ketemunya tangen sudut C adalah 12/9. Nah, dari jawaban ini berarti adalah yang D. Udah ya. Sekarang yang nomor 23. Sin 120 derajat. Nah, coba kamu perhatikan. Sin 120 derajat. Letaknya di kuadran berapa? Di kuadran 2. Berarti di kuadran 2 bisa kita nyatakan sebagai 180 derajat dikurangi 60 derajat ya. Nilai sinus di kuadran 2 bernilai positif apa negatif?
positif ya, sehingga akan sama dengan sin 60 derajat. Berapakah sin 60 derajat? Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga nilai sin 120 derajat di sini adalah setengah akar 3. Oke, ingat ya, Bu Fani sudah jelaskan sudut di berbagai kuadran. Nah, sekarang perhatikan soal nomor 24. Jika cos alfa adalah setengah dan sudut alfa terletak pada kuadran ke-1. Nah, karena di kuadran ke-1 di sini ya, maka di sini semuanya adalah sudut lancip ya. Cos alfa sama dengan setengah. Jadi yang kamu perhatikan, cos alfa sama dengan setengah, berarti alfanya sama dengan berapa? Alfanya yang bernilai setengah di sini adalah 60 derajat. Sekalian pahami ya. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah tangen alfa. Berarti tangen alfa adalah sama dengan 60 derajat. Tangen 60 derajat ketemunya adalah sama dengan berapa? Tangen 60 derajat, yaitu akar 3. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita jawab nilai tangen alfa adalah akar 3. Nah, sekarang perhatikan nomor 25. Jika cos alfa sama dengan akar 3/2 dan sudut alfa terletak pada kuadran keempat, nilai tangen alfa adalah, nah, di sini kunci soalnya adalah terletak pada kuadran keempat. Di situ yang diketahui adalah cos alfa. Cos alfa adalah sama dengan akar 3/2. Atau dengan kata lain biasanya kita tulis setengah akar 3. Nilai sudut setengah akar 3 atau akar 3/2 tadi adalah alfanya berapa? Alfanya adalah 30 derajat kalau itu sudut lancip ya di kuadran 1. Akan tetapi di sini letaknya adalah di kuadran keempat. Nah, sama saja dengan kita menyatakan sudut 30 derajat tapi di kuadran keempat. Berarti sama saja dengan sebenarnya alfa ini karena di kuadran 4. Karena di kuadran 4 ya, maka di sini alfa ya, nilai alfa itu adalah sama dengan berapa? 360 derajat dikurangi 30 kan gini ya, atau alfanya adalah sama dengan 330 derajat ya. Atau dengan kata lain kita sekarang adalah mencari tangen 30 derajat sama tapi di kuadran 4. Nilai tangen di kuadran keempat nilainya positif apa negatif? Negatif ya, berarti sama saja kita mencari, jadi tangen karena di kuadran keempat ya, tangen 330 derajat ya. Nah, tangen 330 derajat di sini berarti adalah sama dengan tangen berapa? Yaitu tangen 360 derajat dikurangi 30 derajat. Atau sama dengan negatif tangen 30 derajat. Negatif tangen 30 derajat berapa? Tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat nilainya adalah 1/3 akar 3. Bisa kamu pahami? Nah, atau dengan kata lain gini. Tadi kan alfanya ketemu 30 derajat ya. Karena di kuadran 4 berarti kita juga mencari tangen 30 derajat tapi di kuadran 4. Atau dengan kata lain kita mencari tangen 330 derajat. Berarti pilihan jawaban kita adalah yang C. Oke. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik. Terus latihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.